sahabat fisika, Assalamualaikum. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran dan satuan. Masih ingat ya? Oke, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Sedangkan satuan itu adalah skala pembanding. Satuan ada namanya satuan internasional dan ini merupakan satuan baku yang berlaku umum. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang besaran, di mana kita ketahui bahwa besaran itu terdiri dari dua, ada namanya besaran pokok dan besaran turunan. Di mana besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau yang menjadi dasar dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kemudian dimensi. Apa itu dimensi? Apa kegunaan dimensi? Nah, bagaimana caranya mengkonversi satuan? Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dimensi besaran dan konversi satuan. Ini adalah materi mata pelajaran fisika SMK kelas 10. Oke, berbicara mengenai dimensi besaran. Nah, pada materi yang lalu kita sudah bahas tentang besaran, bahwa besaran terdiri dari dua, ada namanya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lain, atau biasa juga disebut besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ada beberapa besaran pokok yang kita kenal. Kalau yang lalu ada 7 besaran pokok, yang 2 ini sudut bidang datar dan sudut ruang itu adalah besaran tambahan. Jadi ingat, besaran pokok yang pertama adalah panjang, jadi lambang besarannya adalah L, satuannya meter, di lambang satuan M. Massa, simbolnya M, satuannya kilogram, itu dituliskan satuannya kg. Kemudian waktu, lambang besarannya adalah T, satuannya sekon, dituliskan simbol satuannya S. Kuat arus listrik, simbol besaran I, satuannya ampere, ditulis lambang satuannya A. Kemudian suhu, simbol besarannya T, satuannya Kelvin, simbolnya adalah K. Kemudian intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, lambang satuannya adalah CD. Kemudian jumlah zat, satuannya mol. Kemudian sudut bidang datar dan sudut ruang ini adalah besaran tambahan. Sudut bidang datar satuannya radian atau disingkat rad. Sudut ruang simbolnya ini adalah psi, satuannya steradian, lambang satuannya adalah SR. Kemudian besaran turunan. Namanya saja turunan, besaran turunan ini besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, luas, satuannya meter pangkat 2, simbol besarannya adalah A. Kecepatan, simbol besaran V, satuannya meter per sekon, atau dituliskan MS pangkat min 1, dan seterusnya. Nah, kenapa luas dikatakan besaran turunan? Oke, luas, untuk mencari luas kan panjang kali lebar ya. Nah, panjang dikali lebar. Panjang itu kan merupakan besaran pokok.
panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter, berarti meter dikali meter dapat meter pangkat 2. Begitu juga untuk kecepatan. Untuk mencari kecepatan itu kan perpindahan dibagi waktu. Perpindahan satuannya meter, waktu satuannya sekon, berarti meter per sekon. Nah, waktu ini adalah salah satu besaran pokok. Berarti kecepatan itu kenapa besaran turunan? Karena diperoleh dari besaran pokok. Oke, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan percepatan. Percepatan satuannya meter per sekon pangkat 2, gaya kilogram meter per sekon pangkat 2, tekanan kilogram meter per sekon pangkat min 2. Oke, masuk di dimensi besaran. Dimensi besaran merupakan cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang dari besaran pokok. Dan biasa dimensi dituliskan dalam tanda kurung segi 4. Oke, dimensi besaran pokok. Dimensi besaran pokok, jadi ini yang menjadi dasar kita untuk menentukan nanti dimensi dari besaran turunan. Nah, diingat bahwa besaran pokok, contohnya panjang, dimensinya adalah L. Jadi ingat, panjang yang satuannya meter, dimensinya adalah L. Jadi semua besaran yang satuannya meter itu adalah dimensinya L. Diingat ya. Kemudian massa. Massa yang satuannya kilogram disimbolkan dalam lambang besaran itu M, dimensinya adalah M. Jadi diingat, dimensi dari massa adalah M. Kemudian waktu. Waktu yang satuannya sekon, dimensinya adalah T. Suhu. Suhu yang lambangnya adalah lambang besarannya adalah T. Ingat, bedakan lambang besaran waktu dengan suhu. Kalau waktu lambang besarannya T kecil, suhu adalah T besar. Jadi suhu dimensinya adalah theta, kuat arus I, dimensinya adalah I, intensitas cahaya dimensinya adalah J, jumlah zat dimensinya adalah N. Nah, yang perlu kalian ingat di sini yang umum kita gunakan ada 3, yaitu panjang yang satuannya meter. Jadi semua besaran yang satuannya meter itu dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T. Nah, ini umum kita gunakan. M, L, dan T. M dimensi dari massa, L dimensi dari panjang, dan T dimensi dari waktu. Diingat ya. Oke. Kita lanjut ke dimensi besaran turunan. Nah, untuk menentukan dimensi dari besaran turunan, perlu kita ingat tadi yang dimensi besaran pokok. Contoh, percepatan dimensinya L, T pangkat min 2. Sorry, di sini ada kekeliruan ya. Ini terbalik, percepatan itu dimensinya LT pangkat min 2, sedangkan kecepatan itu LT pangkat min 1. Di sini terbalik nomor 1 dan nomor 2 untuk lambang dimensinya. Oke, bagaimana caranya mencari dimensi dari besaran turunan? Nah, kita ambil contoh luas. Luas, untuk mencari luas itu kan panjang kali lebar. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, berarti di sini dimensinya L dikali L. Nah, L dikali L kan L pangkat 2. Begitu juga dengan volume. Untuk mencari volume pada balok, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter, berarti di sini L dikali L kali L sama dengan L pangkat 3. Begitu juga untuk kecepatan. Kecepatan tadi adalah perpindahan dibagi waktu. Satuannya adalah meter per sekon. Meter dimensinya adalah L,
sekon dimensinya adalah T, berarti dimensi dari kecepatan adalah LT pangkat min 1. Oke, apa sih kegunaan dari dimensi? Nah, yang pertama, analisis dimensional. Apa itu analisis dimensional? Analisis dimensional ini adalah suatu cara untuk menentukan satuan dari suatu besaran turunan dengan cara memperhatikan dimensi besaran tersebut. Nah, kalau kita lupa satuan dari besaran tersebut, kita bisa gunakan analisis dimensional. Contoh. Nah, jika G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya tarik-menarik antar dua benda yang bermassa M1 dan M2 serta terpisah jarak sejauh R, di mana untuk mencari gaya F sama dengan G kali M1 per kali M2 per R pangkat 2. Tentukan dimensi dan satuan dari G. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita tuliskan adalah persamaannya dulu. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R pangkat 2. Kemudian kita cari dulu dimensi satu-satu. F itu kan gaya ya. Nah, dimensi dari gaya F sama dengan, ingat untuk mencari gaya itu massa dikali percepatan. Maka massa dimensinya adalah M, kemudian percepatan itu LT pangkat min 2. Kemudian M1, M2 berarti dimensi dari massa. Dimensi dari massa adalah M. Kemudian per R pangkat 2. R itu adalah jarak satuannya meter, berarti dimensi dari jarak adalah L. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan dimensi dari G, berarti dimensinya G yang mau dicari, kemudian satuan dari G. Karena kita bisa dapat satuannya, kita bisa cari satuan kalau kita sudah mendapatkan dimensi. Begitu juga sebaliknya. Nah, F sama dengan G kali M1 kali M2 per R pangkat 2. Dalam artian kalau kita mau cari G-nya, itu sama dengan ini tinggal dikali silang ya. F kali R pangkat 2 berarti FR pangkat 2 per M1 dikali M2. Nah, sudah diketahui tadi bahwa dimensi dari gaya, jadi F itu kan gaya ya, R jarak berarti gaya dikali jarak pangkat 2 per M1 itu massa, M2 juga massa kedua. Nah, oke. Dimensi dari gaya tadi itu kan M, L, T pangkat min 2. Ya, dari diketahui. Kemudian jarak itu L pangkat 2 per dimensi dari massa M, berarti di sini M dikali M. Nah, kemudian di sini kita kalikan L dikali L pangkat 2 itu kan sama dengan L pangkat 3. Di sini tetap T pangkat min 2. Nah, di sini M, kenapa hilang M-nya? Karena di sini dibagi habis. M dengan M berarti dibagi, ini sudah tidak ada. Nah, per M. Sehingga persamaannya menjadi L pangkat 3 kali T pangkat min 2 per M. Nah, L pangkat 3 kali T pangkat min 2 per M itu sama dituliskan. Jadi kalau per M itu sama dengan M pangkat min 1. Berarti dimensinya adalah M pangkat min 1, L pangkat 3, T pangkat min 2. Nah, kalau seperti ini, kira-kira satuannya apa? Nah, M itu kan massa ya. Berarti M pangkat min 1, L itu dimensi dari satuan meter. Berarti di sini kilogram pangkat min 1, meter pangkat 3,
T itu kan dimensi dari waktu ya, berarti di sini sekon pangkat min 2. Berarti bisa kita tuliskan satuannya M pangkat 3 per kilogram sekon pangkat 2. Oke. Yang kedua, kegunaan dimensi yang kedua adalah menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Contoh, buktikan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik. Nah, untuk mencari usaha itu kan sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Nah, gaya dikali perpindahan, maka kita peroleh dimensi usaha itu M kali L pangkat 2 T pangkat min 2. Sedangkan persamaan energi kinetik itu kan sama dengan EK sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2. Nah, yang ditanyakan buktikan kesetaraannya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa dimensi usaha M kali L pangkat 2 T pangkat min 2. Sedangkan pada persamaan energi kinetik 1/2 M kali P pangkat 2, maka 1/2 ini bisa kita hilangkan karena ini hanya nilai bukan dimensi, maka bisa kita tuliskan dimensi dari energi kinetik dihilangkan 1/2-nya menjadi M kali V pangkat 2, berarti massa dikali kecepatan pangkat 2. Dimensi dari massa M, kecepatan pangkat 2 berarti L T pangkat min 1 berpangkat 2 berarti menjadi M L pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, kita lihat dimensi dari usaha M L pangkat 2 T pangkat 2, begitu juga untuk dimensi energi kinetik M kali L pangkat 2 T pangkat min 2. Jadi, karena nilai dimensi usaha dan energi kinetik itu sama, maka hal ini menunjukkan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik. Oke, kita lanjut ke konversi satuan. Konversi satuan di sini adalah mengubah bentuk satuan menjadi bentuk lain. Nah, seringkali kita temui kalau kita mengerjakan soal perhitungan, kita dapatkan ada dua besaran yang tidak setara. Contoh, 72 km per jam ditambah 30 meter per sekon. Nah, ini kan tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Ini beda satuannya. Maka langkah pertama yang kita harus lakukan itu mengubah satuan. Nah, yang mana perlu kita ubah? Nah, jadi yang diubah di sini adalah kilometer per jam. Kenapa? Karena di sini meter per sekon. Meter itu kan adalah satuan dari satuan internasional. Maka kita ubah saja ke meter per sekon. Jadi kalau dapat persamaan seperti ini, kilometer per jam, kemudian ada meter per sekon, maka kita ubah ke meter per sekon. Begitu juga ya, kalau misalnya sentimeter, kemudian maka kita harus ubah ke meter. Nah, di sini nilai 72 km per jam kita konversi menjadi meter per sekon. Jadi langkah pertama, dimana kita ketahui bahwa 1 km itu kan 1000 meter ya. Kemudian 1 jam 3600 sekon. Maka 72 km per jam sama dengan 72.000 meter per 3600 sekon. Nah, 72.000 meter dibagi dengan 3.600, ini kalau dibagi dapat 20 meter per sekon. Nah, di sini sudah sama satuannya, baru bisa dijumlahkan. Jadi 20 meter per sekon tambah 30 meter per sekon sama dengan 50 meter per sekon. Oke,
itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan melanjutkan materi berikutnya ke notasi ilmiah dan angka penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.